mengenai aturan-aturan mengenai PPKM begitu. Jadi aturan ini sebenarnya sudah termasuk di instruksi Mendagri, dan kami rasa semua kabupaten kota yang melaksanakan PPKM ini sama. Cuman perbedaan pada pelaksanaan per tanggal 23 ini. Nah, ini adalah pertama banyak pelonggaran-pelonggaran yang dilaksanakan. Jadi semisal restoran, kafe yang selama ini hanya boleh delivery service atau pesan antar, ini boleh melaksanakan dine-in atau makan di tempat sampai dengan jam 8 malam dengan kapasitas 25%, dan atau satu meja hanya diboleh menggunakan 2 kursi begitu, atau 2 orang satu meja. Nah, ini perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian dalam dampak dari PPKM tersebut. Jadi ada pelonggaran-pelonggaran di segi ekonomi dan juga beberapa pelonggaran-pelonggaran lain. Jadi misalnya juga tempat wisata selama ini di Banjarbaru juga tutup begitu. Nah, ini kita longgarkan, kita buka dari jam 10 sampai dengan jam 5 sore, tempat-tempat wisata. Terus tempat-tempat olahraga, lapangan-lapangan olahraga, nah selama ini juga tutup. Nah, ini kita buka dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore, dengan catatan semua melaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kalau alasan yang tentunya pemerintah pusat yang menentukan, dan parameternya sendiri pun ini sebenarnya ada angka BOR atau bed occupancy. Ini penggunaan tempat tidur di fasilitas kesehatan yang menangani COVID. Terus juga angka kematian, angka kasus aktif, dan satu lagi ketersediaan atau cakupan dari pelayanan COVID itu sendiri di Kota Banjarbaru. Kalau kita evaluasi dengan penerapan PPKM yang beberapa waktu lalu sudah dilaksanakan begitu, sebenarnya kasus aktif di Kota Banjarbaru sangat jauh sudah menurun dari angka 1.600 kasus aktif pada saat puncak awal Agustus sampai dengan pertengahan Agustus. Nah, hari ini sudah turun di angka 500 sekian, sekitar 570 kasus aktif. Dan kami rasa ini juga lebih rendah dari beberapa kabupaten kota yang selama ini cuma melaksanakan PPKM level 3. Dan angka kematian pun di Kota Banjarbaru, kalau kemarin kita melihat per 15 menit ada ambulans, ada mobil jenazah yang lewat, hari ini juga sudah sangat jauh berkurang begitu. Sangat jauh berkurang, dan rata-rata hari ini adalah 3-4 orang yang meninggal dalam satu hari. Kalau kemarin puncak sampai dengan 16 orang begitu. Nah, ini sudah jauh menurun, termasuk juga bed occupancy dari rumah sakit rujukan COVID. Kita juga jauh berkurang dari sebelumnya 93%, hari ini penggunaan 73%. Jadi sudah ada pengurangan sekitar 20%, dan yang perlu kita ketahui dan catatan kita adalah Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru ini merupakan rumah sakit rujukan COVID. Jadi bukan hanya warga Banjarbaru yang ada di rumah sakit yang dilayani begitu, yang dirawat. Tetapi dari sekian banyak, sekitar 10-15% itu adalah warga Kabupaten Banjar. Sekitar 5-8% itu warga Tanah Laut. Dan 5% lainnya ada yang dari HSS, ada yang dari Batola, ada yang dari HST, dan macam-macam begitu. Jadi kalau dihitung untuk warga Banjarbaru sendiri, ini sekitar 50 sekian persen aja. Jadi kalau kita boleh mengevaluasi sendiri, sebenarnya Banjarbaru bukan level 4 begitu. Tetapi mungkin di level 3 atau bahkan level 2.
Jadi kita di anggaran perubahan juga ada menganggarkan bantuan-bantuan untuk UMKM, termasuk juga yang saat ini sedang kita laksanakan untuk warga yang terdampak dari COVID-19, yaitu warga-warga yang sedang melaksanakan isoman, tidak bisa bekerja, tidak bisa berdagang, tidak bisa masuk kantor. Nah, ini kita bantu. Yang pertama, bantuan kita adalah berupa makanan siap saji. Ini kita bantu 1 hari untuk 2 kali makan begitu. Dan kita juga membantu sembako kepada warga yang melaksanakan isoman juga, termasuk vitamin dan obat-obatan. Dan mungkin ini cuma di Banjarbaru aja dilaksanakan ini, dan di kabupaten kota lain tidak begitu. Nah, ini terus kita galakan dan mudah-mudahan dengan adanya upaya-upaya ini bisa terus menekan angka COVID-19 di kota Banjarbaru. Memang agak berat untuk menekan COVID-19 di kota Banjarbaru, mengingat Banjarbaru adalah kota perlintasan. Jadi Banjarbaru sebagai kota perlintasan, sebagai pintu gerbang untuk Kalimantan Selatan, ada bandara di sini, termasuk juga kantor gubernur, kantor-kantor BUMN, kementerian paling banyak di kota Banjarbaru, sehingga mobilitas dari masyarakat ini agak sulit dibendung begitu. Makanya di Banjarbaru kita tidak bisa melakukan penyekatan, karena kalau kita sekat banyak hal-hal yang akan terganggu, misalnya distribusi makanan untuk daerah hulu sungai dan lain-lain. Distribusi lain-lain juga akan terganggu begitu, termasuk juga pekerjaan-pekerjaan, karena tadi sudah kita sampaikan bahwa kantor gubernur, kantor kementerian, kantor BUMN itu paling banyak berada di kota Banjarbaru. Terus Pak, untuk bantuan sendiri tadi sudah mulai berjalan atau baru akan dilaksanakan? Sudah kita laksanakan semenjak ditetapkan menjadi level 4 begitu. Jadi dari awal Agustus kita sudah melaksanakan bantuan-bantuan untuk masyarakat yang isoman, yang terdampak, ini sudah berjalan. Termasuk juga kita kemarin percepatan pembagian BST, dan warga miskin juga mendapat bantuan sekitar 10 kg beras dari pemerintah begitu. Ini sudah kita laksanakan dan kita sudah memberikan laporan ke kementerian juga. Jadi Banjarbaru ini tertinggi di Kalimantan Selatan. Jumlah masyarakat yang tervaksin sudah sampai di angka 30%. Ada sekitar terakhir laporan ini 93.000 dosis yang sudah kita suntikan, baik itu dosis untuk vaksin pertama dan kedua untuk masyarakat kota Banjarbaru. Dan tadi juga kami sudah rapat lagi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas untuk melakukan percepatan kembali dalam hal vaksinasi. Yang jadi masalah adalah berkaitan vaksin, ketika dropping dari baik pusat maupun provinsi, nah ini agak terhambat. Jadi seperti bulan ini, awal bulan kita hanya mendapat 800 vaksin. Nah ini setelah tanggal 19 baru ditambah kemarin, dapat sekitar 8.000. Nah, jadi awal itu di mana Banjarmasin dapat sekitar 30.000 lebih, kabupaten lain juga dapat ribuan, kita cuma dapat 800, sehingga yang tervaksin juga sedikit begitu. Nah mudah-mudahan droppingnya tidak terganggu, kuota yang didapat juga banyak, insya Allah percepatan untuk vaksinasi ini lebih kami prioritaskan gitu. Targetnya sendiri berapa? Kalau target kami sebenarnya sampai dengan bulan September Oktober kita bisa sudah menyentuh di angka 50-70% begitu. Nah mudah-mudahan dropping vaksin ini terus berjalan sesuai dengan target, sehingga pada bulan Oktober kita bisa menyentuh di angka 50-70% masyarakat sudah tervaksin. Kalau kuotanya sampai hari ini untuk anak-anak belum kita dapatkan,
tetapi kami mengambil kebijakan di sini. Jadi kalau sudah dapat vaksin, baik itu anak maupun yang dewasa yang diperuntukkan, yang diperbolehkan untuk divaksin akan kita laksanakan begitu. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Banjarbaru untuk segera memvaksinasi diri, karena vaksin ini dijamin halal dan aman, dan vaksin adalah salah satu cara untuk kita bisa memutus mata rantai COVID-19 yang ada dan saat ini masih menjadi pandemi di negara kita.